Pelatih Singapura geram, drama wasit jadi sorotan utama. Aturan Piala AFF 2024 setting Vietnam jadi juara. Erick Thohir sepakati Sintayong, kabar baik Piala Dunia 2026 datang. Alasan JIZ layak gabung klub top Eropa. Push leg di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Erick Thohir sepakati Sintayong, kabar baik Piala Dunia 2026 datang. Barangkali kekecewaan atas kegagalan melaju jauh di Piala AFF 2024 akan dijadikan lejutan STY untuk mempersiapkan lebih maksimal timnas Indonesia yang akan kembali berjuang, yakni di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tak ada waktu lama bagi juru latih asal Korea Selatan itu untuk bersantai. Pasalnya telah dijelaskan oleh Erick Thohir bahwa ia pun telah berkoordinasi dengan STY untuk masa depan sepak bola Indonesia. Hal itu diungkapkan langsung oleh Ketum PSSI ketika wawancara eksekutif dengan majalah tertua di Korea Selatan Best 11 yang membahas masa depan timnas Indonesia di Piala Dunia 2026. Erick Thohir pun menyampaikan berbagai pemikirannya mengenai sepak bola Indonesia dan Sintayong. Seperti yang kita tahu, saat Indonesia di bawah pelatih Coach Shin masih berjuang di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia pun saat ini berada di posisi ketiga di bawah Jepang dan Australia. Sementara itu, Indonesia pun terdekat akan melawat ke kandang Australia, tepatnya pada Maret 2025. Membahas masalah masa depan timnas Indonesia, Erick Thohir menunjukkan keyakinannya yang tak berubah kepada Sintayong. Erick mengulas kali pertama pertemuannya dengan Sintayong membahas timnas Indonesia. Hal pertama yang saya lakukan setelah menjabat adalah menerapkan bagaimana kami dapat membantu pelatih Shin untuk mengembangkan sepak bola Indonesia. Bagaimana menyusun dan mengembangkan program untuk itu, kata Erick Thohir. Orang nomor 1 di PSSI ini pun mengatakan hal itu bukan sekedar slogan belaka, melainkan sebenarnya duduk satu meja bersama Sintayong dan berdiskusi secara intens. Erick Thohir pun menyebutkan bahwa dia akan selalu mendukung pelatih Sintayong melalui tindakan spesifik. Melawan tim terbaik dunia seperti Argentina merupakan sebuah action plan yang sangat positif yang mewakili masa depan dan visi sepak bola Indonesia. Alasan JIZ layak gabung klub top Eropa. Pertama, permainan yang konsisten dalam 2 musim terakhir. Dalam 2 musim terakhir, JIZ menjadi salah satu pemain klub AC Venezia yang menunjukkan performa paling konsisten sejauh ini. Melansir dari laman berita pada 27 Desember. Bek berusia 24 tahun itu hampir tak pernah absen dari skuad utama klub asal kota Venezia, Italia tersebut dalam 2 musim terakhir, kecuali karena cedera. Meskipun kini AC Venezia tengah berada di zona degradasi Serie A musim 2024-2025, JIZ dianggap sebagai salah satu pemain yang cukup stabil permainannya sejauh ini. Bahkan pada paruh pertama musim 2024-2025, JIZ sudah mencetak 1 gol sejauh ini. Kedua, usia muda dan prospek jangka panjang. Dari segi usia, JIZ memang tergolong pemain yang memiliki usia cukup muda. Melansir dari laman transfermarket.co.id, wakil kapten timnas Indonesia ini masih memiliki usia 24 tahun, yang tergolong merupakan usia muda bagi pesepak bola Eropa. Hal ini juga menandakan dirinya belum mencapai tahap puncak performa karirnya dan bisa makin berkembang dari tahun ke tahun. Tentunya hal ini bisa menjadi prospek jangka panjang bagi klub yang ingin memakai jasanya kelak. Ketiga, memiliki fans yang cukup banyak. Satu hal yang juga bisa jadi pertimbangan klub-klub besar untuk merekrut JIZ tentunya adalah basis massa supporter Indonesia yang cukup besar. Status JIZ yang merupakan punggawa timnas Indonesia tentunya dapat menjadi nilai jual tersendiri bagi klub yang memilikinya dari segi marketing atau pemasaran.
Di sisi lain, kebiasaan netizen Indonesia yang kerap kali mengikuti akun sosial media klub-klub pemain timnas juga bisa meningkatkan traffic marketing di dunia maya. Pelatih Singapura geram, drama wasit jadi sorotan utama. Singapura kalah 0-2 dari Vietnam pada pertandingan semifinal leg pertama Piala AFF 2024 di Stadion Jalan Besar Kallang pada Kamis 26 Desember. Vietnam sendiri menang berkat 2 gol yang tercipta di menit-menit akhir pertandingan melalui penalti Nguyen Tien Linh dan sontekan Nguyen Xuan Xuan. Pelatih Singapura, Sutomo Ugura, memberikan tanggapan seusai pertandingan. Dia menanggapi kekalahan Singapura 0-2 di kandang sendiri dengan sorotan ke wasit yang memimpin laga. Bahkan, Sutomo Ugura mengakui drama pada pertandingan melawan Vietnam membuat para pemainnya hilang fokus di semifinal leg pertama ini. Sepak bola ternyata bukan sebuah pertandingan yang hanya dibatasi 90 menit saja. Vietnam dan Singapura sama-sama mempunyai peluang. Namun Vietnam mengambil keuntungan dan menghukum kami. Itu adalah perbedaan antara kedua tim, ucap Ogura. Bahkan menurutnya, pertandingan Singapura versus Vietnam sangat dramatis. Ogura pun menilai laga ini seperti menonton film. Lebih dari itu, Ogura juga mengatakan bahwa perpanjangan waktu yang terlalu lama membuat para pemainnya kelelahan dan kurang konsentrasi. Dengan kekalahan 0-2, Singapura pun sangat dirugikan dalam perebutan tiket final ketika harus menjadi tamu di lapangan Vietnam pada leg kedua. Konfrontasi berikutnya antar kedua kesebelasan sendiri akan berlangsung pada 29 Desember di Stadion Vietri. Selain itu, Singapura juga mendapatkan kerugian besar saat 2 pemain Syawal Anwar dan Syah Sahiran akan absen di leg kedua. Namun demikian, pelatih Singapura tetap yakin tim tuan rumah bisa merebut tiket final. Aturan Piala AFF 2024 setting Vietnam jadi juara. Vietnam baru saja meraih kemenangan atas Singapura dengan skor 2-0 pada leg pertama Piala AFF. Golden Star yang berstatus tim tamu tampil cukup percaya diri dalam menghadapi tuan rumah yang notabene berstatus underdog. Namun seperti biasa, banyak keputusan pengadil lapangan dan drama yang terjadi yang membuat penonton mengernyitkan dahi. Di balik kemenangan Vietnam atas Singapura sendiri, Golden Star mendapatkan keuntungan karena pemain penting lolos dari skorsing berkat aturan Piala AFF 2024 ini. Di mana dalam laga tersebut, Vietnam mendapatkan 2 kartu kuning untuk pelatih Kim Sang-sik dan gelandang Tan Chong. Khususnya untuk sang pemain penting Vietnam itu menjadi kartu kuning kedua yang diterima Tan Chong di Piala AFF 2024 ini. Di banyak turnamen, pemain yang menerima kartu kuning biasanya akan diskors dalam pertandingan berikutnya. Namun di Piala AFF 2024, Tan Chong tidak akan kena skors pada leg kedua semifinal 2024 melawan Singapura. Pasalnya aturan itu menjelaskan bahwa seorang pemain dari tim semifinalis yang mendapatkan kartu kuning di babak penyisihan grup, maka kartu kuning itu dihapus sebelum lolos ke semifinal. Dengan demikian, Vietnam sangat diuntungkan oleh aturan Piala AFF 2024 ini karena nantinya tidak akan tanpa pemain penting di leg kedua semifinal melawan Singapura. Memang adanya sosok Tan Chong sendiri sangat dibutuhkan di skuad Vietnam, apalagi mereka memiliki misi untuk menjadi juara Piala AFF 2024. Namun demikian, pemain Vietnam itu pun harus berhati-hati di leg kedua semifinal. Jika dia menerima kartu kuning lagi, maka akan diskors di leg pertama final jika Vietnam lolos.